kita coba buat list ya. Kemarin sudah coba dibuat list ya. Terdiri dari OL, kemudian li, kemudian menu pertama itu nanti kita akan arahkan ke heading. Menu kedua nanti kita akan arahkan ke paragraf. Kemudian menu ketiga akan kita arahkan ke teks format atau format teks. Seperti ini. Gunakan list, OL, 1 heading, 2 paragraf, 3 format teks. Boleh pakai huruf besar depannya, huruf kapital. Coba kita lihat terlebih dahulu. Buka pakai browser ya. Kita tambahkan judulnya dulu ya. Ya, ya. Pertemuan 2. Samakan saja. Kemudian kita tambahkan link ya, menggunakan elemen A. Aduh. Hati-hati ya. Elemen A. Linknya href, kemudian heading .html. Href, paragraf .html. Kemudian href format teks .html. Ya, dilihat aja dulu ya. Sekarang kita coba bikin heading.html. Berarti kita tambahkan heading.html. Ya.
heading.html. Kita buat beberapa heading seperti ini. Jadi di dalam heading itu tagnya H1 sampai dengan H6 ya. Kita bisa membuat H1 sampai dengan H6. Biasanya digunakan untuk judul, kemudian subjudul pertama, dan seterusnya. Kita coba lihat dulu. Keadaannya seperti ini ketika menggunakan heading 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini tambahkan keterangan V untuk membuat judul dapat menggunakan elemen H1 ditutup dengan H1. Ini kan saya mau menampilkan ini ya. Saya mau menampilkan ini. Kira-kira tampil nggak? Nggak tampil ya? Kita butuh satu elemen untuk menampilkan elemen. Elemen digunakan untuk menampilkan tag elemen. Kita bisa gunakan XMP. Oh, C nggak nurut nih, keyboardnya nggak nurut. XMP ya. Caranya seperti ini. Kita masukkan paragraf yang mau kita tag yang mau kita tampilkan. Tag yang mau ditampilkan adalah tag apa tadi? H1. H1. Ya, kita coba lihat. Ini saya geser dulu biar terlihat. Udah mentok ya? Min aja. Kecilan. Kebesaran, kekecilan. Nah, untuk membuat judul dapat menggunakan elemen H1. Harusnya tampil nih, karena kita sudah masukkan ke dalam tag XMP. Jadi tag XMP untuk apa? Untuk menampilkan tag pada halaman HTML. Tampil kan? Untuk membuat judul dapat menggunakan elemen XMP H1. Selain itu kita juga bisa menggunakan cara lain. Saya tulis lagi di sini. Bisa menggunakan H2, tapi saya tidak menggunakan XMP, tapi gunakan simbol dan LT dan GT. Dan LT ini jadinya kurang dari, kemudian dan GT jadinya lebih dari, sama, dan LT jadinya kurang dari, kemudian dan GT jadinya lebih dari. Sama seperti ini simbolnya nih, dan LT dan GT. Coba di save dulu, kita lihat ya, sama ya. Yang ini caranya menggunakan XMP, yang ini dan LT dan GT. Selain itu berarti kita bisa menggunakan A2, A3 dan seterusnya.
Sini P contoh. Yang dimasukkan adalah ini. Sama, ini juga contoh. Yang dimasukkan adalah yang H2 nya. Juga sama, contoh. Ya, bisa pakai XMP, bisa pakai dan LT dan GT ya, bebas. Saya tunjukkan dua cara tersebut. Mana salah ya? H1, H2, H3, H4, H5, H6. Coba kita lihat dulu. Di sini tambahkan judul penggunaan elemen H1, penggunaan elemen elemen heading. Untuk membuat judul dapat menggunakan elemen heading. Kurang A ya? A. Diam aja ya. Ya, silakan diatur ya kerapihannya. Misalkan mau ditambahkan garis boleh. Seperti ini. Kemudian lihat aja dulu ya, nanti saya kembalikan lagi ke situ. Paragraf. Berarti kita bisa menggunakan elemen P ya. Saya coba tambahkan dulu filenya. Paragraph.php. Kalau di Visual Studio Code tanda seru harusnya langsung. Ya. Oh, PHP. Salah saya. Nyasar ya. Ingat Algo 2. Algo 2, Web 2. HTML. Makanya tanda serunya nggak berfungsi tadi. Tanda seru, enter. Paragraf. Salah. Paragraf.
H1 elemen untuk membuat paragraf. P elemen dan LT P dan GT kemudian dan LT P dan GT slash ya, digunakan untuk membuat paragraf dalam HTML. Contohnya ya diri sendiri itu ya, sudah menggunakan elemen P. Ini adalah sebuah paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat. Silahkan Anda buat kalimat di dalam paragraf ini. Elemen untuk membuat paragraf. Elemen P digunakan untuk membuat paragraf dalam HTML. Contoh, ini adalah sebuah paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Silakan Anda buat dan seterusnya. Nah. Paragraf pertama, paragraf kedua. Sudah. Kita kemudian buat apa lagi? Buat format teks. Tambah lagi. Udah ada belum ini? Teks formatting. Sudah ada nih ya. Nah, nih format teks tuh kayak gini ya. B, strong, I, ins, dan seterusnya. Ya, hapus dulu. Jadi kita bisa menggunakan B untuk cetak tebal, strong untuk cetak tebal, I cetak miring, ins dan seterusnya untuk ini. Silahkan nanti dibuat halaman ini, tapi kalian jelaskan masing-masing elemen yang dapat digunakan. Misal H1 format teks, terus H2 cetak tebal. Kalian tulis sama seperti tadi. P, elemen yang dapat digunakan untuk cetak tebal adalah tulis, dan LT dan GT simbolnya adalah B. Selain itu bisa juga menggunakan strong ya. Saya contohkan satu. Elemen yang digunakan untuk membuat cetak tebal adalah elemen apa? Elemen apa? B.
slash B. Selain itu dapat juga menggunakan elemen apa? Strong ya. Slash strong. Udah ada ya. Contoh titik 2 ini ya, masukkan ke BR, ganti baris ya. Oh, usah pakai BR karena kita pakai paragraf nanti. Ctrl X, contohnya ini. Nah, buat hal yang sama untuk elemen-elemen lain, dilengkapi. Save. Ya, tugas Anda sama buat seperti ini untuk miring, buat seperti ini untuk garis bawah, buat seperti ini untuk teks bertanda, untuk small, untuk sub dan seterusnya. Jelas? Jelas? Jelas?